Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang.
Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, "Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku." Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan. Ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik. Di luar turun salju, semakin gelap dan semakin gelap. Itu tepat sebelum Natal. Di musim dingin ini seorang gadis pengemis kecil dengan kepala telanjang dan kaki telanjang berkeliaran di jalanan. Kakinya benar-benar merah karena kedinginan. Di tangannya, gadis itu membawa sebuah kotak. Itu adalah penjual korek api kecil. Sepanjang hari dia tidak menjual satupun korek api, karena tidak ada yang memperhatikan gadis itu. Dia tidak dapat kembali ke rumah, karena hari itu dia tidak membantu sepeser pun. Gadis itu tidak punya pilihan selain berkeliaran di jalanan lebih jauh. Akhirnya gadis itu menemukan tempat yang nyaman di sekitar sudut rumah. Dia duduk di tanah yang membeku. Gadis itu merasa lebih dingin. Tangannya benar-benar membeku, dan jari-jarinya sakit karena kedinginan. Dia tidak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Gadis itu dengan takut-takut mengambil satu korek api. Dengan tangan gemetar, dia memukul korek api ke dinding. Korek api itu menyala terang dan mulai menyala dengan nyala api yang merata, seperti lilin kecil. Gadis malang itu menggesernya dari tangan ke tangan untuk menghangatkan jari-jarinya. Dia membayangkan dirinya duduk di dekat perapian besar di ruangan yang indah. Ini membuat gadis itu semakin hangat. Tapi tiba-tiba, apinya padam. Perapian menghilang, dan hanya korek api yang tersisa di tangannya. Gadis itu menyalakan korek api lagi. Untuk mencegah angin bertiup, benda malam itu berbalik menghadap tembok. Gadis itu melihat ke arah korek api, dan dinding itu tiba-tiba menghilang. Sebuah ruangan besar dan elegan muncul di depan matanya. Ada banyak makanan berbeda di atas meja set dengan taplak meja putih salju. Gadis itu ingin mengambil sepotong daging, tapi korek apinya padam, dan dinding yang dingin dan lembab berdiri di depan benda malang itu lagi. Gadis itu menyalakan korek api lagi. Sekarang dia sedang duduk di depan pohon Natal yang mewah. Pohon ini jauh lebih tinggi dan lebih anggun dari yang pernah dilihat gadis itu. Ribuan lilin menyala di dahan-dahannya yang hijau. Gadis itu tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Tapi tiba-tiba pertandingan itu padam. Cahaya mulai menyala lebih tinggi, dan segera berubah menjadi bintang cerah. Gadis itu lagi-lagi membenturkan korek api ke dinding, dan ketika semua yang ada di sekitarnya menyala, dia melihat bagaimana salah satu bintang berguling di langit, meninggalkan jejak api yang panjang di belakangnya. Mungkin seseorang meninggal, pikir gadis itu. Nenek tercintanya mengatakan lebih dari sekali bahwa ketika tanda bintang jatuh, jiwa seseorang terbang ke surga. Dan tiba-tiba, neneknya yang baik hati dan penuh kasih sayang muncul di depan gadis itu. Dia muncul saat dan kemudian korek api di tangan gadis itu terbakar. Citra yang disayanginya lenyap. Gadis itu buru-buru memukul semua korek api yang tersisa di dalam pak, hanya untuk melihat neneknya lagi. Korek api itu menyala begitu menyilaukan sehingga menjadi lebih terang dari siang hari. Nenek itu muncul lagi di depan gadis itu. Dia belum pernah melihatnya secantik dia sekarang. Gadis itu bermimpi bahwa itu tidak akan pernah berakhir. Nenek menggenggam tangan cucunya, dan bersama-sama mereka terbang tinggi ke langit, di mana tidak ada rasa lapar, tidak dingin, tidak ada rasa takut. Gadis kecil itu merasa luar biasa baik. Dan pada saat itu pula sebuah bintang terbang melintasi langit. Pada suatu pagi yang sangat dingin, di sekitar sudut rumah, mereka menemukan seorang gadis kecil terbaring di bawah tembok. Matanya tertutup. Rona merah muncul di pipinya. Senyum penuh kasih muncul di wajahnya. Ada banyak korek api di sekitar gadis itu. Tidak ada yang tahu keajaiban apa yang kebetulan dia lihat, dan di antara keindahan apa yang mereka, bersama dengan nenek mereka, temui malam Natal ini.